Assalamualaikum, halo, aku Cindy, aku seorang mualaf. Kalau ada satu keputusan yang tidak pernah aku sesali dalam hidup aku tahu jawabannya. Hidup aku tidak selalu mudah, ada banyak fase yang berat, ada banyak air mata, dan juga pastinya ada banyak kehilangan yang pernah aku cerita. Tapi kalau ditanya, apa ada keputusan yang tidak pernah aku sesali? Jawabannya adalah berani mengikuti apa yang diyakini oleh hati aku, termasuk saat aku memutuskan menjadi seorang mualaf. Karena keputusan itu bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang hidup yang langsung mudah, tapi tentang keberanian untuk jujur pada diri aku sendiri, pastinya. Dan sampai hari ini, aku masih terus belajar menjalani keputusan itu dengan sebaik mungkin. Mungkin kalau kamu ada di kamu bisa mengulang hidup kamu, apa salah satu keputusan yang tetap akan kamu ambil? Mungkin perjalanannya sih beda-beda, tapi kalau aku aku sampai saat ini itu adalah salah satu keputusan yang menurut aku sangat amat panjang dipikirkan, dan juga pastinya sangat amat perjalanannya tuh walaupun sudah mualaf pun masih banyak hal-hal yang naik turunnya. Mungkin kadang-kadang penerimaan sih, atau misalkan perjalanan yang mungkin itu menjadi sebuah memori kali ya, pertanggungjawaban, semuanya kan pasti kan akan ada ya namanya soal tentang perjalanan spiritual itu pasti akan ada. Mungkin kalau kalian bagaimana? Nenek Protestan, Terus? tapi nenek yang satu lagi Buddha. Saya sendiri di sekolahin TK SD itu Katolik. Oke. Terus ya itu dulu tuh lagi kecil kan kalau di Protestan itu kan ada baptis kok. Kebetulan karena broken home, saya yang dari 4 saudara itu saya yang nggak kebagian. Nggak kebagian baptis? Nggak kebagian baptis. Oh. Ntar dipanggil, bajunya udah disiapin, dipanggil, bapaknya nggak ada, papi nggak ada, nanti mami yang nggak ada, kayak gitu lah. Akhirnya nggak kesampaian nih dibaptis. Bajunya aja yang disiapin. Nggak kesampaian dibaptis berarti nggak dapat amplop berarti? Nggak ngerti, dah baptis kayak gimana juga nggak tahu. Oke. Iya. Oh, papi mami pisah. Terus Vivi ikut nenek. Sebelumnya lagi itu belum pisah sih, karena kan nggak boleh ya kayaknya kan. Jadi Nggak boleh kenapa? Nggak boleh pisah kan kayaknya mereka. Kristen. Cuma Terus? tempur-tempuran aja gitu. Jadi ada nggak pulang. Terus? Kebetulan saya lebih sering sama nenek dan digedein, memang akur dari sekian banyak cucu saya yang sama nenek. Oh, tapi 4 saudara berarti. Vivi paling kecil. Iya. Paling kecil, yang 3 ikut siapa sekarang? Dulunya ikut siapa waktu? Dulu belum ada ikut-ikut. Jadi belum. Nggak, waktu papi mami pisah? Iya, masih di rumah. Cuma posisinya di rumah kadang ada mami, nggak ada papi. Terkadang ada papi, nggak ada mami. Kok bisa Kadang begitu? dua-duanya nggak ada gitu. Kok bisa begitu? Iya, macam-macam lah. Jadinya dulu itu memang waktu saya kecil pun juga ada pikiran ya keluarga sampai begitu ya, terus terang broken home itu ya ada. Cuman dulu saya lebih mikir ya udahlah terserah urusan orang tua, yang penting tidak ngeganggu saya sebagai anak. Jadi maksudnya saya nggak mau kalau sampai ditarik ke mami atau ditarik ke papi dan lain sebagainya. Yang penting nggak keganggu ke situ. Oh, rumah tetap nggak dijual? Belum. Nggak dijual, oke. Jadi waktu masih umur berapa waktu ikut nenek itu? Kelas Justru berapa? dari kecil memang dari bayi itu bolak-balik ke nenek sama ke rumah. Saya lebih banyak di nenek. Oh gitu. Iya. Oh, Dari sebelum pertempuran keluarga itu memang lebih banyak di nenek Oke. saya. Nenek yang Protestan. Iya, nenek yang Protestan. Yang gereja GKI. Iya. Terus tiap malam diajarin sujud. Diajarinnya sujud Tapi dibantal. di bantal, Bukan di di lantai. ranjang, nggak di lantai. Dan Oke. diceritainnya itu dibilangnya dongeng. Oke. Tapi Terus? dongeng itu nggak ada, sampai sekarang pun saya jarang nemuin ada. Jadi lebih diajarin keikhlasan. Malahan kalau kesininya ya saya tarik garis semi Nabi Ayub. Oh gitu. Jadi cuman diceritainnya nih kudisan segala macam, dicerca orang, dihina, tapi karena dia tulus, dia berdoa, dia nyelup ke danau, keluar sembuh. Yang cerita gitu nenek? Nenek.
Tangan buntung karena dia ikhlas, dia pasrah, dia berdoa, diiniin sembuh kayak gitu-gitu. Cerita dari mana itu? Entah itu dari mananya saya nggak sempat nyari. Oh gitu. Terus apa namanya tadi kelas 5 nyari agama. Jadi Maksudnya gimana? itu begitu kelas 5-an itu nenek meninggal. Oh, oke. Nah kebetulan meninggal nenek diabetes, jadi kan kakinya dibuntungin. Sebelum meninggal itu zaman dulu tuh nenek tuh cita-cita mau punya kaki palsu biar Natal bisa ke gereja lagi, jalan kaki. Karena sebelumnya selama dibuntungin kaki satu itu tuh sering dibully apa segala macam di kursi roda, jadi nangis mulu kalau pulang gereja. Nah cuma dulu itu kan ngumpulinnya lama untuk bisa dapat kaki palsu. Jadi itu saya yang tahu. Curhatkan gitu nenek kan, wah sebentar lagi nih mau ada kaki palsu, bulan depan kalau datang kaki palsunya mak bisa ke gereja jalan kaki lagi katanya. Nah ternyata kaki palsu sedang mau datang nenek keburu meninggal. Oh, usia berapa waktu itu nenek? Nenek meninggal usia 51. Oh, 51. Masih agak muda sih sebenarnya. Masih muda ya? 51. Nah itu saya kurang lebih umur 11 tahun. 11. Di situ ada ngambek jadinya. Ngambeknya Sama Tuhan. karena nenek. Iya, jadi saya bilang ya Tuhan, segitunya nenek cuma mau jalan kaki lagi ngadep, kok malah dipanggil duluan. Nyenengin dikit lah nenek gitu kan. Apalagi kalau mami papi lagi berantem itu saya yang tahu nenek nangisnya kayak apa. Nah terus nenek tuh ngajarin saya selalu kebaikan, berbagi, ngasih masuk ke tempat pembuangan sampah, bagi kue, kacang ijo, kayak gitu segala macam. Sampai jujur dulu saya nggak suka, karena jijik kan ngelihat ingus sampai ijo-ijo apa segala, saya disuruh ngasihin, suruh ajak main, yang namanya masih TK masih kecil-kecil gitu kan kok. Tapi akhirnya jadi terbiasa. Jadi buat saya panutan, nenek orang baik. Kok cuma mau minta jalan ke gereja aja kok nggak dikasih? Kenapa diambil? Itu sebelum saya dapat jawaban saya nggak mau ke gereja. Padahal lagi itu nenek tuh yang selalu dulu tuh kan ada kayak sekolah minggu ya kok. Itu kan belajar Injil, belajar cerita-cerita, kisah-kisah. Makanya saya tahu kisah-kisah yang nenek saya ceritain itu nggak ada di Injil. Karena kan ada sekolah minggu. Nah, terus ditambah lagi waktu itu begitu nenek meninggal saya agak hilang arah. Akhirnya ketemu sosok saya anggap kakak lah. Kakak angkat, yang saya anggap bisa kayak ngegantiin nenek perhatian, kayak gitu perhatian. Itu dia, saya SD, dia SMP. Saya SD kelas 5, dia SMP. Nah itu kan gara-gara pergolakan itu ada sempat nggak naik tuh satu kali. Tapi memang nggak naiknya sebenarnya saya kan di sekolah Katolik kok. Suster itu sempat manggil papi dan papi itu ngomong sama saya, kamu tuh sebenarnya naik. Tapi di kelas itu kamu kebanyakan ngelamun. Bengong. Iya, dan agak introvert. Agak nggak bisa disenggol sama orang gitu. Jadi kamu nggak jadi kamu nggak dinaikin katanya. Karena ya itu ya kok. Jadi pada saat itu tuh memang saya tuh sering nantang teman-teman, lu nggak ke gereja kayak gitu-gitu kan. Terus saya ngomong ngapain ke gereja? Orang baik itu pada susah-susah, satu ya susahnya disalib. Dua ada kan itu yang direbus. Saya bilang itu kan karena ketuhan kan. Saya bilang, nah nenek saya mau ke Tuhan juga nggak kesampaian mati duluan gitu kan. Jadi dulu tuh kadang main nyeletuk gitu aja kok. Sementara sekolah itu kan sekolah Katolik yang agak strict. Jadi sering dihukum saya kok. Sekolah apa dulu kalau boleh tahu? Sang Timur. Sang Timur. Sering dihukum? Banget. Sering disetrap berarti? Enggak sih, malah saya kalau dipanggil sama kepala sekolah sama susternya saya bikin nangis. Kenapa? Diapain? Karena gini kok ya kan kadang lagi main gitu, saya dorong temen naik sepeda belajar, katanya ajarin dong naik sepeda gitu kan, saya dorong cowok kan gitu, anak cowok, begitu didorong dia jatuh, saya dipanggil sama suster, kamu ngedorong temen? Enggak, orang saya lagi ngajarin naik sepeda, ya kan dipegangin kadang-kadang kalau nggak didorong kan dia nggak bisa maju kan, itu kamu jahat, kamu ngedorong? Enggak suster, saya tuh ngelawan, saya nggak ngedorong. Itu kamu main sama cowok pacaran-pacaran. Ih, saya masih kecil, siapa yang pacaran? Itu saya ingat. Saya bilang sama suster sih gak pernah pacaran. Jadi suster gak bisa bedain mana yang berteman, mana yang pacaran. Lah kayak gitu saya diomelin lah.
agak nangis susternya Nangis. gitu. Tega bener, suster nggak pernah pacaran digituin. Dan itu salah satu saya tanya sama suster saya, suster katanya suster kekasih Tuhan, suster anak Tuhan. Tapi kenapa suster bisa melanggar salah satu perintah Tuhan? Apa? Beranak pinaklah kamu dan menyebarlah ke seluruh muka bumi. Kan suster nggak ngejalanin. Iya. Kami ini ngeinin diri. Nanti dulu suster, semua orang juga mau jadi kekasih Tuhan. Oh. Kenapa suster yang melanggar tapi suster bisa? Kenapa giliran melanggar yang lain terus nggak bisa? Nggak boleh. Saya bilang nggak boleh. Jadi itu saya dianggapnya introvertnya begitu. Padahal bukan introvert, kritis harusnya. Bukan introvert itu mah. Kritis harusnya. Iya, ngelunjak itu mah. Ngelunjak emang. Jadi kadang-kadang diskors. Oh, oke. Udah kamu nggak boleh sekolah. Ah suster nggak jawab, enggak, nge-skors doang gitu. Jadi ya agak berontak kok. Oke. Nah terus balik lagi tadi kenal deket sama, saya anggap kakak itu memang cowok. Beliau itu anak yatim, anak satu-satunya. Ibunya tuh jualan gado-gado. Orang Katolik juga. Katolik juga. Terus? Jualan gado-gado. Tapi dia perhatian gitu masa. Ngomong tinggalnya di mana waktu itu sama Tanjung nenek? Duren. Tanjung Duren. Iya. Dekat mananya Pasar Kopro? Sebelum Pasar Kopro saya dulu di belakang Polsek. Oh alah. Gue dulu pernah jualan bawang putih di Pasar Kopro. Bawang putih Pasar Kopro mana nih? Pasar Kopro, saya dari Pasar Kopro Masing Pasar Gemari, terus tahu nggak Pasar Gemari? Pasar Gemari itu dekat Citraland. Oh di belakang Citraland. Itu dulu Deket pasar Gang Macan, dadakan itu. Dekat Gang Macan berarti? Iya, itu dulu dibilangnya titik-titik rawan semua itu. Oke. Nggak, dulu waktu gue masih kuliah, pernah gue jualan bawang putih di Pasar Kopro. Waktu itu dapat dari temen, gue bawa ke Pasar Kopro 100 kilo kalau nggak salah. Tahun Naik berapa motor. kok? Tahun-tahun berapa ya? 91 atau 92 lah. 9192 berarti nggak ketemu, saya udah nggak di situ kan. Oh, nggak di situ. Jualan, nawarin ke atas gitu buat contoh. Ada yang 50 kilo, gue yang manggul ke atas. Iya, masih tangga biasa. Oke. Nah, waktu kelas 5 SD itu, terus nggak naik gara-gara sering diskors. Iya, sering nggak masuk juga. Oh, sering nggak kayak masuk. gitu. Terus udah gitu, memang, nah itu, boomingnya gara-gara yang ada, saya anggap kakak angkat itu sih. Terus? Itu kan meninggal juga. Umur berapa? SMP waktu itu dia. Meninggal? Iya, meninggalnya kecelakaan. Oh, kecelakaan. Nah, kecelakaan naik motor. Karena kecelakaan naik motor di Sang Timur ini kan agak strength sekolahnya. Jadi itu rame gosip, viral lah kalau zaman sekarang bilang. Hah, anak nakal, matinya juga kan ketabrak motor katanya. Terus? Padahal buat saya kan dia ini nggak nakal loh. Dia anak yatim, dia sering bantu ibunya. Ya, jualan gado-gado apa segala macam. Saya yang tahu gitu, sampai ke saya pun juga perhatian banget gitu kan. Nah, di situ mulai orang-orang saya ajakin berantem kok. Nggak usah lu bilang anak nakal, wah neraka tuh neraka, pada ngomongnya gitu kok. Nggak usah lu bilang anak nakal neraka. Lu bisa jamin kalau diri lu masuk surga. Ah, lu juga Kristen bohongan katanya, nggak pernah kan. Kalau di Katolik kan ada aku dosa, tapi kan yang udah di Katolik saya kan beda, jadi saya juga nggak ikutan. Misa juga mereka pada makan roti, saya nggak, gitu kan. Nah itu tuh di seolah-olah lu kan juga nggak makan roti persembahan gini apa segala macam, itu yang mati makan. Saya bilang gitu. Jadi ribut kok, berantem. Tunggu, waktu kelas 5 SD, nenek meninggal. Enggak, nenek meninggalnya kelas 4. Oh, kelas 4. Kelas 5-nya baru pencarian agama. Jadi dari mulai meninggal ini kan saya mulai tuh nggak ke gereja. Nah itu mulai begitu nggak ke gereja, saya nggak mau doa, itu mulai ada kayak apa ya kok ya. Jadi begitu saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau doa, dengar azan juga saya takut. Oh, enggak. Tadi pas nenek meninggal kelas 4, terus tinggal sama siapa? Ya masih di rumah yang rame-rame itu. Di kan, keluarga? Di keluarga. Ya itu pun juga saya tempur sama kakak-kakak yang lain. Karena dianggapnya, ini anak nenek ngapain di sini? Kayak gitu-gitulah, gitu rame ribut. Ya kayak gitulah kok. Jadi pelarian saya tuh memang di sekolah kebetulan deket sama yang cowok itu. Ya nggak taunya baru setahun meninggal lagi. Nah begitu meninggal lagi, terus dapat hujatan-hujatan, dapat judgement dari orang-orang seperti itu, mulailah saya lebih intens ke orang ini hidup buat apa sih, mati itu kemana? Itu SD udah mikir begitu? Iya,
Jadi karena dibilang neraka, itu kan ada yang bakar sampah kok depan sekolah. Itu bakaran sampah tuh saya giniin. Panas. Panas, katanya 10 sampai 100 kali lipat. Nangislah saya. Kalau orang di neraka kayak begitu. Terus mereka bilang dia jahat. Buat saya dia baik. Jadi apa artinya kebaikan dengan kejahatan? Berarti saya tidak bisa pegang kebaikan dengan kejahatan. Ngapain sih kita hidup di rumah kayak begitu, sekolah, bangun pagi-pagi, pulang, belajar, tidur lagi, bangun lagi pagi-pagi, siklus apa hanya untuk itu? Nanti udah gede kerja kayak begitu juga, siklus apa hanya untuk itu? Terus mati, begitu mati nggak peduli mau yang sini ngomong baik, situ ngomong jahat kayak gitu kan? Yang ngeributin neraka, yang ngeributin surga. Jadi orang mati ini sebenarnya kita hidup ini pegangannya kemana? Bukan baik dan jahat, berarti harus cari salah dan benar. Di situ saya mulai pegang, saya mulai nyari mana sih yang salah dan benar. Oke. Supaya matinya nggak gitu. Ngeri kok itu bakar sampah segini jarak jauh aja udah panas. Orang yang saya tahu segitu baik ya nolongin ibunya, bantuin dagang, segala macam tetek bengek, dianggapnya jahat neraka. Nenek saya kaki buntung apa segala macam, ngajarin kebaikan apa segala dan lain sebagainya. Nah jadi itu saya mulai nyari. Dan saya nyari dalam posisi saat itu saya lagi tidak bisa berdoa, saya nggak mau berdoa. Yang akhirnya saya di situ ngambil keputusan saya tidak akan berdoa sebelum hati saya ini mengiyakan apa yang saya ucapkan. Jadi pikiran sama hati sama mulut itu saya maunya sinkron. Nah, terus udah gitu lagi kayak begitu, saya ketakutan sama azan. Kok bisa? Nggak bisa dengar azan, nggak bisa dengar orang ada yang ngomong baca yasin gini apa. Jadi waktu nyari itu kan saya jadi kabel kok. Saya nanya nih ke Ustadz, Ustadz jawab. Saya tanya ke pastor, pastor jawab. Nanti saya ketemu pendeta, saya tanya lagi ke pendeta. Nanti ketemu suster. Nah, gara-gara itu juga nilai agama saya dari 8 dicoret jadi 6. Belang mentong. 9 dicoret jadi 5. Saya tanya, suster, kok nilai ulangan jadi jelek jadi 5, kenapa dicoret 8-nya? Karena pertanyaan kamu. Saya tuh ya kan segitu saya kritisnya ya. Jadi ke suster saya ngomong, Yesus itu ngajarin jadi gembala. Saya mau jadi gembala, suster. Saya nggak mau jadi domba. Kamu nih domba yang hilang katanya. Suster, Yesus itu jadi gembala, kenapa kita nggak boleh ikut jadi gembala? Kenapa kita harus jadi dombanya? Kan katanya ngikutin jalannya Yesus. Jadi gembala dong. Saya bilang, itu semua perdebatan di SD dengan suster. Di SD? Ya, dengan suster. Saya dibawa ke Pasu sampai ditemui sama Romo. Romo yang dari sana, tapi cuma diempuk-empuk doang kepala saya, nggak dijawab. Saya nanya, Romo, kenapa Tuhan nyari Allah? Tuhan nyari Allah. Iya, itu Eli lama sabatani. Oke. Kan nyari Allah berarti. Lantas kenapa saya tidak boleh langsung nyari Allah? Ya itu tadi prinsipnya. Kenapa saya nggak boleh jadi gembala? Kenapa saya harus jadi domba, digiring-giring? Itu banyak banget permasalahan kayak gitu. Nah, terus nanti saya jawab, saya tanya sama Ustadz, saya tanya sama yang namanya SD ya kok, tapi kan saya juga nggak tahu. Saya kira Pak Haji juga udah pintar agamanya kan. Saya tanya sama Pak Haji, kenapa sih orang Islam katanya babi halal, haram. Pak Hajinya jawab, enggak halal kalau nggak dimuntahin katanya. Terus nanya lagi sama yang Ustadz, oh babi haram katanya gini apa? Ini sama-sama Islam jawabnya kok beda-beda kayak gitu kan. Terus udah gitu, kamu nanya apa emang sama pastor? Saya bilang, saya nanya, kenapa Yesus nyari Tuhan? Saya nyari Allah, bukan nyari Tuhan. Kenapa katanya Tuhan kok nyari Allah? Saya bilang gitu. Oh, itu kalau kamu tahu nggak? Kalau di Islam itu Isa itu. Isa itu siapa? Saya bilang. Isa, dia bilang, itu Nabi, katanya. Sama Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf siapa? Saya taunya Yosef. Oh, Yosef. Yusuf juga di Bible mah. Iya kan, saya baca yang terjemahan. Bahasa Inggris apa? Yang terjemahan kan Yusuf. Terjemahan Yusuf. Yosef. Bukan. Yusuf. Dulu kalau di sekolah mungkin sekolah lu bacanya minggu, terjemahan bahasa Inggris kali. Mungkin Yosef. di rumah juga ada yang bahasa Belanda sih kok. Oh iya, kalau Belanda. Ya. Saya taunya Yosef, ingatnya itu Nabi Yosef. Dikasih tahu itu ya itu yang dibuang terus yang diakuinya serigala buang ke sumur katanya itu Nabi Yusuf kalau di Islam. Oh gitu, barulah mulai kenal ada persamaan antara nah, itu Nabi. nanya Ustadz mana? Ustadz di rumah?
seketemu-temunya kok. Seketemunya. Seketemu-temunya. Pak Haji juga, itu Pak Haji katanya. Lu ada apa-apa nanya aja sama Pak Haji. Oh. Kalau saya nanya sama temen, SMP, SMA, saya dibilangnya udah, diem, lu aliran kepercayaan aja lu. Kafir aja lu. Saya tuh digituin kok. Buset. Karena saya nanya, kenapa harus kiblat ke Mekah? Ya. Di Ka'bah ada apaan? Iya, pengen tahu kan. Saya nanya begitu, dia nggak bisa jawab, saya digituin. Ya namanya masih kecil ya kok ya. Tapi kan dulu selagi saya SD itu saya menganggap yang saya tanya ini orang-orang gede. Padahal memang dia SMA, SMP, kuliah gitu kan. Saya anggap kan mereka udah gede kok. Ya namanya saya masih kecil kan. Jadi saya anggap ya orang Islam kayak gitu. Nih nggak bisa nih nanya sama orang Islam, jawabannya beda-beda gitu. Kayak gitulah. Jadi kalau lagi ke temen yang begitu, nah itu saya nggak tahu kenapa. Setiap kali dengar azan nih pulang ya. Itu saya nggak mau Takutnya dengar. gimana maksudnya? Takut apa? Takut diapain? Dok. Itu kayak dikejar-kejar kok. Nah kebetulan gini kok, waktu kecil. Ya percaya nggak percaya ya, waktu kecil itu kadang-kadang saya lihat penampakan. Oh. Nah, tapi saat saya ngelihat penampakan itu paling kaget terus deg-deg gitu kan. Ya misalnya lewat kaget gitu terus deg-degan. Selagi saya dengar azan atau saya dengar yasin, deg-degannya itu beda kok, itu lebih. Oh. Itu sampai kayak kuping nih dengar jantung. Duk, Oh ya? gitu. Makanya saya menghindar. Yang itu saya pikir kenapa ya gitu. Itu SD itu saya alamin. Dan itu bikin kadang-kadang saya nyari. Cuma nyarinya memang ya namanya kecil nggak ngerti jalan. Kadang-kadang saya nongkrong di atas masjid. Pasar Kopro kan di depan tuh ada masjid tuh. Dulu tuh atasnya masih dibangun lama nggak jadi-jadi. Itu tempat nongkrongan saya di atas itu. Saya dengerin orang-orang yang lagi ceramah di bawah. Wih. Untung nggak jatuh. Enggak kan ada tangga gitu kok di atas bisa main bola segala gitu. Oh, dak ya berarti ya. Dak gitu. Jadi dia mau tingkatkan nggak jadi-jadi. Jadi di situ. Terus saya paling nongkrong di situ gitu saya Nah, dengerin. terus dari SD, kelas 5, kelas 6 SD, kelas 5, 6 SD ya? Sampai akhirnya umur berapa tadi? 14? Iya. Kelas 1 SMP? 2 tahun. 2 tahun, akhirnya syahadat sendiri. Jadi, dari mana? Nah, begitu lagi kan saya sering nyari, sering dengar segala macam. Kadang saya ditemuin juga. Pernah juga itu kan temen nanya, lu kalau udah pengen tahu kenapa nggak mau masuk Islam? Saya bilang masuk Islam itu berat. Satu, saya nggak tahu Islam yang mana yang harus saya masuk. Saya nanya aja, beda orang beda jawaban. Nah terus saya ditemuin sama ustazah. Itu ustazahnya ngajarin, kamu belajar Islam gini udah bisa syahadat belum? Bisa. Ya udah coba baca. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan saya udah bilang, saya nggak berdoa pun saya tidak mau. Karena saya mau hati, mulut sama pikiran itu sinkron. Dipaksa enggak, kita cuma belajar aja. Dipaksa sama dia, belajarlah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Alhamdulillah, sekarang kamu udah Islam. Saya gebrak meja kok. Siapa itu ustazahnya? Ustazahnya ngomong gitu, saya langsung gebrak meja. Apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan keimanan saya? Sampai Anda memaksa saya. Itu sejujurnya kok, itu bikin saya makin mundur. Kok kayak gini sih dipaksa-paksa? Kan kalau agama saya nanti saya yang ngejalanin. Iman itu kan di hati buat saya. Ada di dalam, bukan di mulut. Mulut bisa aja ngomong apa aja gitu. Itu bikin saya makin jauh. Apalagi saya mikirin Bismillahirrahmanirrahim itu susah. Apalagi kalau zaman dulu itu kan yang terkenal di TV itu yang kayak kori-kori gitu. Yang panjang, yang tinggi. Mana bisa belajar kayak gitu, susah amat. Itu bikin berulang-ulang. Nah makin saya mundur, makin saya takut kalau dengar azan. Nah sampai akhirnya saya kalut sendiri, saya bingung sendiri. Sempat itu di rumah teman. Ya, itu tadi kembali lagi dulu saya beberapa kali itu sering lihat ada penampakan. Alhamdulillah ternyata itu qadarullah, jalan Allah untuk bisa membedakan. Itu di tempat teman semua lampu saya matiin, teman lagi nggak ada. Saya dijagain rumah temen gitu. Pintunya saya kunci, saya tutup. Rumah dia kebetulan lantai 2 ada balkon. Saya tutup, itu di situ saya berdoa. Berdoa ke siapa?
Ya Tuhan, pencipta semesta alam. Oke. Terus? Kenapa sih aku kok dibikin bingung begini? Sebenarnya kamu ada atau enggak? Kalau ada, kenapa jadi banyak? Kan saya dulu baca buku Mahabharata, baca buku Kopingho, terus dari nenek yang Buddha, terus yang Protestan, yang Katolik, dan ada juga teman-teman yang Islam. Kenapa jadi banyak dan masing-masing mengklaim bahwa mereka jalan yang benar? Tapi kalau nggak ada, kenapa jadi ada? Masya Allah, itu baru celep kiclep. Itu kok deg-degan. Ada yang lewat? Deg-degan, enggak. Itu beda. Maka itu saya bilang, saya bisa ngebedain. Oke. Itu kan saya kan baca doanya kan gini kok. Gini aja gitu nunduk. Itu kayak makin ditundukin, makin nggak bisa bangun, berat, dengung, nutup. Pokoknya kayak dalam kejepit gitulah kok. Bener-bener itu kayak mati nih gua nih. Saya mikir kayak dipaksa gitu. sujud gitu. Terus? Itu kayak, jadi kan saya kan begini kan, itu kayak makin ditekan. Berat, dan itu kan memang lampu saya matiin kan, gelap, akhirnya saya nggak tahan, mati saya lama-lama kalau begini. Saya pikir nemu belum baru mati. Saya bilang kan, itu langsung saya bangun, saya buka jendela, saya ke balkon. Begitu di balkon itu saya agak ngeblank, agak ngelamun sedikit. Terus nggak lama itu kayak ada kilat, kayak saya dengar, kayak ada cahaya, saya lihat. Padahal tidak ada yang saya dengar dan tidak ada yang saya lihat. Cuma rasanya itu seperti itu. Di kepala itu kayak di dalam kepala ini kayak seperti itu. 3 hal yang saya lihat. Bintang, tumbuhan, air. Ada air netes-netes dari plafon, ada pohon di depan rumahnya gitu. Kalau Koko Tanjung Duren dulu dekat Polsek Lama tuh di sebelah kanan itu rumah itu masih ada pohonnya gitu kemarin ini. 3 itu yang saya lihat. Baru saya kepikiran, iya bintang segitu banyaknya, miliaran tidak terhingga, belum Bima Sakti, belum Tata Surya, masing-masing mereka berjalan. Kalau tidak ada yang atur maka sudah tabrakan semua. Pohon, saya punya nenek, punya papi, itu juga kita ada diajak bisnis bunga artifita yang bunga plastik itu loh kok bikin. Semua bunga plastik itu bikinan. Tapi kalau mau bikin pohon, semua harus dari yang hidup. Dari bibit yang pohon juga. Itu yang kedua. Berarti ada yang pertama kali menghidupkan pohonnya. Yang ketiga itu air. Air yang kita minum sama dengan air yang diminum zaman prasejarah. Kalau kita bicara kutub utara dan lain sebagainya, berarti Nabi Nuh benar. Itu ada. Di situ saya baru berkata, ya Tuhan, ternyata kamu benar-benar ada ya. Kalau gitu, tolong dong bimbing saya ke jalan yang benar. Nah, sudah kok. Dari situ kadang mimpi apa macam-macam lah. Saya mimpi tiba-tiba dibawa ke musola. Jadi tiba-tiba di sekolah kan atas nama bapak gitu. Tiba-tiba saya Allahu Akbar. Kamu apa katanya? Di mimpi nih kok. Islam saya bilang. Di sebelah sana ada yang nganterin. Itu ngomong, gimana saya ke situ? Lah kan nggak bisa apa-apa. Tadi situ saya ngapain? Udah nggak apa-apa, yang lain mah bisa dipelajarin. Yang penting iman dulu. Dianterin situ, di situ tiba-tiba saya baca Al-Fatihah atau gimana kayak gitu kan. Tapi tetap saya nggak bisa masuk kok. Kenapa? Satu, kalau saya masuk saya nggak bisa ngedoain nenek. Kedua, kalau saya masuk susah, duduk baca doa, bangun duduk baca doa, keluar pintu baca doa, semua katanya baca doa. Kalau saya masuk nambahin dosa aja kalau nggak baca doa. Terus? Ya. Ketiga, saya tempur nih sama keluarga, macem-macem gitu. Dan apalagi di kebimbangan itu temen juga banyak, udah lu kafir aja, kepercayaan aja. Itu banyak yang kayak gitu pada ngomongnya kan. Nggak ada yang ngedukung, nggak ada yang ini. Nah, lagi kayak kondisi seperti itu, saya tetap nggak masuk. Itu makin azan segala macam, itu saya takut. Makin takut. Tapi itu masih sekolah di sekolah Katolik? Masih sekolah. Itu Katolik? udah SMP udah di Protestan. Saya pindah sekolah Protestan, Triana. Udah nggak ada sekolahnya sekarang. Terus? Belum lagi itu kalut juga, masalah sekolah juga banyak. Nah pas lagi itu tiba-tiba Ramadan. Terus? Saya belajar puasa. Ngumpet. Nah itu kan takbiran kok.
Saya pergi sama temen kan rame-rame. Ke Gajah Mada apa segala macam, orang takbiran. Di Gajah Mada Plaza juga ada yang takbiran. Yang ikut naik truk gitu? Di mallnya juga ada yang diam di depan mall takbiran. Naik truk juga pada takbiran. Duh, pada takbiran, udah gue pulang deh karena takut kok dengernya. Oke. Takut. Nyampe rumah saya mau setel tip tuh, dulu kan tip radio. Takbiran Saya pikir juga? dangdut kayak apa, kayak takbiran semua. Sampai kaset mana gitu kan di rumah, pokoknya takbir itu tuh bener-bener ngegaung gitu semua. Di situ yang saya kayak kekepung. Saya kayak lari, di situ saya kayak terbuka, di situ saya langsung sujud. Dan di situ saya syahadat, ya Allah ya udah saya nggak lari lagi. Itu di rumah? Di rumah. Sendiri? Sendiri. Saya langsung sujud, saya syahadat. Besokannya saya ke temen, ajarin wudhu. Temen lagi nggak sholat lagi nggak sholat id lagi temen itu. Saya nggak sholat subuh kok, taunya id. Yang ngumpul rame-rame sholat id. Jadi sama dia dibantuin aja dikucurin. Habis sholat id, saya pergi dari rumah. Habis sholat id? Ya. Terus pergi dari rumah? Ya. Kemana? Dulu sih otaknya mau nyari belajar Quran. Cari apa? Maksudnya cari rumah Quran gitu? Iya, pesantren kayak apa kayak gitu. Terus? Pokoknya mau nyari belajar Quran lah gitu. Tapi ya nggak nemu. Balik lagi? Enggak kok. Itu jadi pas lagi saya pergi, akhirannya yang namanya ketemunya malah anak-anak ya tanda kutip lah, anak jalanan apa segala macam. Tapi memang mereka sih nemenin, mereka ngejaga. Terus udah gitu saya bilang kan, saya mau belajar Quran di mana? Iya nanti dikenalin, tapi nanti mulu. Sampai ketemu anak jalanan, terus tadi tidur di jalanan, di mikrolet, di bajai. Kelas berapa tuh? Kelas 1 SMP? Ya. Terus? Kalau ada tempatnya di kota sampai sekarang. Saya sampai kota. dikira kuntilanak di situ. Kirain tidur di mikrolet yang di Grogol. Enggak, di kota, di belakang Gajah Mada. Belakang Gajah Mada mana? Belakang Gajah Mada Plaza, Hanura. Lah elah Ketapang. Iya, di belakangnya Ketapang lagi itu kan ada tuh yang ada kali. Hanura. Tahu. Dulu saya di Hanura. Lah gue sekolahnya di YPK Ketapang. Ya, jadi itu dulu dibilangin udah kayak kuntilanak di situ kok saya kok. Orang saya nongkrong di jembatan di situ. Ya, abis teman-teman itu ngomongnya, nanti dikenalin. Berapa lama itu di jalanan? Jadi gini kok, itu di jalanan sih nggak terlalu lama juga sih, sempat dicari polisi juga segala macam. Saya kabur dari sekolah. Itu nyokap mami papi tahu lu kabur? Taunya saya pergi, taunya saya kabur, jadi diserahin polisi. Dicari polisi. Terus? Tapi ya karena saya bergaul gitu kan kalau di jalan. Polisi baru nyampe mana, beritanya udah nyampe duluan. Udah deh nyari. Jadi kalian ya, orang-orang Kristen ya, yang kadang-kadang aku bingung dengan kalian. Kalau ada satu-satu orang yang masuk dari agama lain, ada agama mana aja masuk ke Kristen, kalian bilang murtad, ya kan? Udah itu yang lucunya, orang-orang lain tuh bilang kamu murtad, kalian juga orang-orang Kristen itu bilang murtad juga. Atau yang menjadi pengikut Kristus itu mengatakan dirinya murtad. Bangga kali kalian ya, bilang-bilang murtad. Ini kemana sih? Masa ngomongnya murtad? Kalau kalian pergi meninggalkan agama kalian yang lama, datang kepada Yesus menjadi pengikut Kristus, bilang aja aku meninggalkan agamaku mengikuti Yesus, aku sekarang pengikut Yesus Kristus gitu. Bukan bilang murtad. Banyak kali aku perhatikan sedikit-sedikit orang, biarlah orang yang lain membilangkan kalian itu murtad bagi agama mereka, karena memang bagi agama mereka menganggap agama mereka benar, ya kan? Otomatis yang pergi dari agama mereka katakan murtad. Lah, kalau bagi agama Kristen yang mengikut Kristus itu juga benar, ya kan? Ya kan? Kan menurut agama Kristen kan yang mengikut Kristus itu adalah yang benar. Datang kalian sendiri yang mengikut Kristus itu mengatakan dirimu murtad. Dirimu yang sudah meninggalkan agamamu pergi mengikut Kristus, kau bilang dirimu murtad. Aneh. Tahu kan kata murtad itu apa? Jadi mulai sekarang bijak kalian ya. Kalau kalian meninggalkan agama yang lalu, pergi
ke agama kalian sekarang, agama Kristen, kalian jangan bilang murtad. Kalau orang lain monggo, mereka kan nggak tahu. Lah kalian ngapain juga kalian bilang kalian murtad kalau kalian tahu agama kalian itu benar? Kalian bilang murtad? Aneh. Karena tahu kalian kan, agama yang kalian pilih sekarang itu kan benar, kalian tinggalkan agama lama. Mana mungkin orang meninggalkan agamanya yang lama itu merasa agamanya yang lamanya yang benar. Pasti dia merasa agama yang ditujunya sekarang yang lebih benar, meninggalkan agama yang lama. Udah itu kau jangan mengaku murtad. Orang murtad itu adalah meninggalkan jalan yang benar. Ya ampun, kadang-kadang aku bingung loh cara pikir kalian. Aneh.